Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mas-mas, mbak-mbak. Nama saya Ilham Syarah Syari. Ya, mungkin teman-teman Magenta udah tahu. Totalnya nanti satu sesi ini berapa orang, Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau udah semuanya sih sekitar 50 kalau digabung. Ya, Oke, ini semua usianya masih memang lagi persiapan masuk UTBK atau sudah ada yang ini apa namanya? ya. Lebih senior atau mungkin banyak SMA-nya? Gabier Pak saya Pak. Gimana? Kalau saya Gabier sebenarnya udah dapet di Bali tapi nggak diizinin. Oh, Iya, habis coba lagi ya? iya. Sayang sih sebenarnya dapat FK di Bali. Oh, eman. Iya, tapi Jarang. prodinya kebidanan gitu. Oh, gitu. Iya, di pendidikan Ganesha. Benar-benar. Memang sih kalau bidan sama kedokteran tuh agak beda satu strip aja. Tapi banyak, ada intinya gini, ada satu bidang keilmuan yang di dokter ada, tapi bidan nggak nyampe ke situ. Waktu apa namanya pembelajaran, waktu penerapan dan sebagainya. Sepengetahuan saya kayak gitu. Oke, ini langsung saya searchin aja ya buat yang lain nanti yang baru gabung biar ngikutin dari awal dulu, biar ngikutin dulu. Nanti juga kayaknya selama waktunya masih nututi ada sesi tanya jawab dari yang dibantu sama teman-teman dari Magenta. Jadi bisa saya mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tengah siang ini sebenarnya sudah. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung juga. Terima kasih buat Magenta Media yang sudah menyelenggarakan acara ini. Walaupun mungkin tidak terlalu panjang durasinya, tapi insya Allah akan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Bedah konsep inti materi UTBK SNMPTN 2022. Di bagian awal ini, pada sesi kali ini, hari ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan atau mengkaji sedikit materi, konsep, dan contoh-contoh soal dari pengetahuan dan pemahaman umum. Sebelumnya, kita perlu sedikit review ya, apa sih pengetahuan dan pemahaman umum itu sebenarnya, bidangnya seperti apa, terus kemudian jangkauan atau sebaran materinya kayak gimana. Maka dari itu kita lanjut aja langsung. Nah, ini tes potensi skolastik atau TPS ini adalah salah satu bidang ujian yang diselenggarakan oleh Kemendikti sebagai salah satu bagian dari tes masuk PTN. Kalau dulu istilahnya SBMPTN, sebelum SBMPTN ada SNMPTN tulis, ada lagi UMPTN, dan lain-lain. Intinya, selain berganti istilah, bidang-bidang yang di dalamnya juga berganti. Sudah 3 tahun terakhir ini, kalau nggak 4 tahun terakhir ini, muncul istilah UTBK dan tes potensi skolastik. Sebenarnya, sebelum tes potensi skolastik ini, ada yang namanya tes kemampuan dasar. Nah, itu ada TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Tapi sejak tahun 2000, sejak tahun 2018 kalau nggak salah, nah itu sudah mulai dikenal dengan istilah tes potensi skolastik. Apa saja isinya? Nah, nih ada
sedikitnya 5 bidang ya di tes potensi klasik ini. Ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, terus pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, dan bahasa Inggris. Kita nggak akan bahas satu-satu, tapi paling tidak ada dua bagian, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis ini didominasi atau sebagian besarnya berisi materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa saja mapel bahasa Indonesia, apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Nih, setidaknya tercatat ada 3 atau terdeteksi ada 3 bidang bahasa Indonesia yang secara garis besar muncul di TPS UTBK ini, yaitu terbagi dari wacana, kebahasaan, dan ejaan. Wacana sendiri nanti biasanya sih pertanyaan-pertanyaannya atau soal-soalnya seputar materi tentang judul, bacaan, topik dari bacaan, simpulan, dan lain-lain. Kemudian kebahasaan ini seperti imbuhan, frasa, kalimat, dan lain-lain juga. Ada juga ejaan. Nah, ini yang agak ribet karena ejaan ini butuh daya hafal yang sangat tinggi atau daya hafal yang cukup lah paling enggak. Karena banyak sekali elemen-elemennya dan nanti itu pasti berhubungan dengan kebahasaan. Jadi kalau ejaan bisa berhubungan dengan kebahasaan dan sebagainya. Kalau wacana kadang-kala kita bisa pakai nalar. Bahkan sering mungkin untuk soal-soal yang grade-nya sekelas UTBK ini soal tentang bacaan, apalagi judulnya pengetahuan dan pemahaman umum, mungkin terkesan di awal tuh tidak akan terlalu berhubungan sama bahasa Indonesia, tapi ujung-ujungnya kita harus punya penguasaan konsep dasar di materi kebahasaan bahasa Indonesia tentang wacana khususnya. Baik, sebelumnya saya mau ngetes suara saya dengar jelas nggak dan slide-nya jalan lancar nggak nih? Dengar, Pak. Halo? Dengar ya? Oke, Ya. bisa kita lanjut ya? Bisa. Baik, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, karena tadi udah saya katakan kalau sebagian besar didominasi oleh mapel bahasa Indonesia atau materi dalam mapel bahasa Indonesia, mungkin teman-teman bisa ikut jawab di sini. Kira-kira yang paling sulit dari bahasa Indonesia apa nih? Jawab aja nggak apa-apa. Sebelum saya tampilkan di situ, barangkali ketahuan. Karena ini data yang saya kumpulkan dari banyak kelas atau banyak lingkungan belajar dari sekolah, bimbel, privat, di beberapa kota juga. Mungkin bisa disampaikan yang paling sulit dari bahasa Indonesia apa kira-kira? Yang pertama pasti ini. Setuju nggak? Setuju ya? Teks apa bacaannya panjang. Satu paragraf aja udah wow. Apalagi kalau di UTBK bisa 2-3 paragraf. Nah itu, per paragraf bisa sekian kalimat. Wow pokoknya. Ya. Yang pertama, jelas keluhannya bacaannya panjang-panjang Mas. Bacaannya panjang-panjang Pak. Kayak gitu. Yang saya ajar selalu ngomong kayak gitu. Tapi ketika mereka ternyata saya beri soal dengan tanpa bacaan, juga pusing. Loh kan aneh. Nah kenapa? Kenapa kok pusing? Ternyata karena ini juga bingung mana sih bentuk yang baku sama yang nggak baku gitu ya kan. Kadang-kadang kita ini penulisan kayak gini nih baku apa enggak, penulisan seperti ini baku apa enggak, oh ternyata nggak baku, oh ternyata salah. Nah gitu. Yang kedua, yang ketiga nih, kita kadang kurang paham, saya sendiri pun masih terbatas pemahaman mengenai struktur atau gramatika, masih perlu banyak belajar sama kayak teman-teman yang lain atau mungkin yang merasa aku gak paham belas ini subjek predikat. Kelihatannya mudah waktu kita dulu mengenal apa itu istilah subjek predikat, tapi ternyata ketika masuk ke dalam kalimat atau teks yang panjang, wow, sulit. Mana sih subjeknya? Salah ternyata. Nah, ini bisa keluar di soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum atau pemahaman bacaan dan menulis. Kalau yang ditanyakan adalah inti kalimat. Nah, ini pasti kita akan cari mana subjek, mana predikat. Iya. Kok itu? Oke, berikutnya ini yang sebenarnya sudah jadi alasan laten kenapa kok bahasa Indonesia sulit. Karena sifatnya yang masih dinamis. Kita tahu kalau bahasa Indonesia itu awalnya menyerap dari banyak sekali bahasa asing.
dan sekarang pun masih berkembang. Ada beberapa kosakata yang baru. Contoh ini mungkin nanti bisa dibahas di share screen berupa whiteboard, yaitu petahana. Apa kata-kata petahana ini artinya? Tuh, kemudian penyintas. Teman-teman yang sekarang kebetulan kita ada di masih ada dalam masa pandemi COVID-19, kata-kata penyintas ini sering keluar. Kata-kata penyintas. Ini. Mungkin nanti bisa kita bahas lain kesempatan. Tapi intinya inilah beberapa kesulitan yang bisa saya rangkum tentang atau yang ada dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Baik, ini yang bikin teman-teman kadang-kadang istilahnya kalau orang Surabaya sih bilangnya ngendas. Nah itu, waduh sulit, bacaannya panjang dan nggak kerasa kita ngabisin bermenit-menit ya, mungkin bisa sampai setengah jam malah. Cuman untuk menganalisis satu bacaan. Kalau untuk pembahasan seperti ini nggak masalah, karena kita mengurai, kita membahas, berarti kita harus benar-benar mengetahui. Tapi ketika nanti kita ada dalam situasi kita harus mengerjakan soal dan diburu oleh waktu, dikejar oleh waktu, ada timernya, ada timing yang harus kita penuhi, ada tenggat waktu yang harus kita penuhi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tentunya nggak mungkin kita urai satu persatu bacaannya. Kalimat ini gimana maknanya, nggak mungkin. Karena itulah, nah bagaimana mengerjakan soal yang berdasarkan pada teks atau bacaan yang cukup panjang? Jawabannya ini, jreng. Ada yang tahu Pak gambar apa itu? Yes. Iya, langsung kontak semua BTS. Itu personilnya ada berapa orang? 7 ya? Iya. 7. Saya sendiri juga baru tahu sih ada 7 orang, baru lihat ini gambarnya. Nah, tapi kita nggak butuh 7 orang dari BTS-nya ya. Kita nggak butuh 7 orang dari BTS-nya. Kita cuma butuh inisial BTS-nya aja. Ini yang harus kita lakukan kalau soal-soalnya tentang pengetahuan manum atau pemahaman bacaan menulis, itu ada teks yang cukup panjang sebelumnya. Nih. Jadi BTS-nya yang saya maksud yang ini ya. B yang pertama adalah baca soal terlebih dahulu. Terus kemudian T itu temukan kata kuncinya. S, sesuaikan pilihan jawaban dengan informasi dalam bacaan. Sekilas kelihatan simpel dan ini langkah yang udah umum nih, yang dibaca soal dulu. Nah, terus kalau udah baca soal kita ngapain? Mungkin bisa jawab baca soalnya tanpa kita menemukan kata kuncinya. Jadi baca soal itu punya maksud apa? Kita harus tahu apa yang diminta dulu dan harus paham. Kita temukan tapi kita nggak tahu apa maksudnya atau miss, pemahaman kita salah. Nanti kelihatan di contoh soal. Pasti itu. Kata kuncinya kayak gimana? Kata kunci itu bisa berupa satu kata, satu frasa, atau bahkan mungkin kalau soalnya cukup pendek, bisa jadi sekalimat itu kata kuncinya. Ada di situ, terkandung di situ. Kemudian setelah kita temukan kata kuncinya, kita harus sesuaikan pilihan jawaban. Jadi yang pertama kali dibaca soal, terus pilihan jawabannya. Nah, ini apakah sesuai dengan yang diminta oleh soalnya? Dengan apa kita menyesuaikan itu dengan kata kuncinya? Kalau butuh informasi di bacaan, baru kita baca bacaan khusus di bagian yang kita bisa menemukan kata kunci itu di situ. Contoh nih, kalau kita menemukan kata kunci yang sesuai sama yang diminta oleh soalnya tadi di paragraf ketiga, ya udah fokus ke paragraf ketiga aja. Atau udah jelas-jelas diminta nih, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang menurutmu paling benar, maka nggak usah kita perhatikan paragraf yang selainnya. Cukup paragraf 1 aja. Jadi fokus itu yang paling penting. Nanti fokus juga akan muncul di akhir slide, tapi itu seperti apa kita lihat nanti. Intinya, baca soal, temukan kata kunci, sesuaikan pilihan jawaban dengan informasi dalam bacaan. Ini bisa beragam. Ini tips yang mungkin cukup berguna ya kalau kita gunakan untuk mengerjakan soal yang berdasarkan bacaan yang cukup panjang. Seperti itu. Oke, daripada penasaran, coba kita lihat slide berikutnya. Apakah oke, benar, sudah contoh soal ya. Ini ada 2 paragraf ya. Ada 2 paragraf.
Nah, sekarang coba yuk kita perhatikan. Langsung aja. Nanti silakan, ini bisa interaktif, monggo yang mau langsung nyeplos atau nyeletuk silakan. Benar atau salah ini belum dinilai loh ya. Belum ada sistem penilaian di sini, jadi bebas. Bebas silakan, barangkali teman-teman mau ini ikut berinteraksi untuk jawab jawaban yang ada di sini. Pertanyaan atau mungkin langsung tanya, loh Pak kenapa nggak seperti ini? Boleh langsung silakan. Silakan, karena kita juga lebih baik seperti ini. Jadi langsung tahu, oh ternyata saya udah benar di bagian ini tapi salah di bagian yang lain. Nah, gitu. Oke, apa gagasan utama paragraf kedua? Nah, sudah jelas kan? Apa gagasan utama paragraf yang kedua? Oke, sebentar. Gagasan utama paragraf kedua, kita udah nemukan 2 kata kunci di situ. 2 kata kunci. Apa saja? Yang pertama, gagasan utama. Yang kedua, paragraf kedua. Nah, sekarang dari 2 kata kunci ini apa yang bisa kita gali? Gagasan utama sendiri, utama. Paragraf kedua, kalau udah dipagar sama dia, di close sama dia, dibatasin sama soalnya sendiri, kita hanya harus mencari paragraf kedua, maka paragraf pertama diabaikan saja. Error. Jangan perhatikan paragraf pertama. Jadi nanti akan hilang, akan pecah fokus kita kalau kita ikut lihat kalimat 1 dan berapa, itu yang ada di paragraf pertama, sampai ke 5 kalau nggak salah. Fokusnya ke paragraf kedua. Terus gagasan utama. Di benak teman-teman, di bayangan teman-teman semua, kalau ada kata-kata utama pasti mikirnya yang pertama kan ya? Bener nggak? Pasti mikirnya yang pertama kan ya? Karena hampir pasti kita mikirnya utama aja, ya udah. Kita cek langsung atau kita tinjau langsung kalimat awal yang ada di paragraf kedua. Yaitu kalimat ke berapa itu? Kalimat ke-6. Nah ini, dampak pemadaman listrik yang dirasakan para penggunanya diantaranya adalah terhambatnya laju informasi. Simpel sih, mana yang paling mirip sama kalimat ke-6 ini? Harusnya udah kelihatan jawabannya tuh. Ada yang bisa nebak? Jawabannya E. Oke. Sing tetot. Nah, ini jawabannya yang paling mirip. Dampak pemadaman listrik bagi para penggunanya. Maka jawaban yang ada di situ adalah yang benar, yang tepat, yang paling tepat di antara yang lain adalah yang E. Nah, gimana? Ini kelihatannya kok, kesannya kok ngawur gini ya? Apakah ini asal tebak aja? Apakah ini asal nyesuaikan aja? Apakah ini nggak ada dasar teoritisnya? Nah, ada nggak yang berpikiran kayak gitu? Kok kayaknya asal nebak aja dan sebagainya? Ayo, ada nggak? Ada yang mungkin nanya, kenapa nih jawabannya bukan yang A? Kenapa jawabannya bukan yang B? Kok saya tadi mikirnya yang D ya malahan ya? Ada nggak yang kayak gitu? Silakan, mumpung. Sebelum saya masuk ke bahas, ini kenapa kok bisa ketemu formula seperti ini? Nah, ada kok nanti. Jadi ini ilmiah ya. Saya yakinkan ini ilmiah. Ini berdasarkan teori juga yang udah diterapkan, diadaptasi jadi terapan untuk diaplikasikan ke setiap soal. Jadi mungkin ada, ini kenapa kok jawabannya bukan yang A, Pak? Kenapa kok bukan yang B? Kenapa kok bukan yang C atau D? Salahnya di mana? Karena satu hal yang kita tidak bisa meremehkan dari ujian atau seleksi atau soal pada saat kita mengerjakan di lapangan nanti, pada saat kita yakin satu jawaban ini benar, terutama untuk bahasa Indonesia ya, untuk materi kebahasaan. Untuk kebahasaan itu bisa dibilang semi eksak. Kenapa? Karena ini bacaannya tidak akan ada bacaan-bacaan yang berhubungan dengan sastra. Atau kecil sekali kemungkinan bacaan seperti ini muncul. Bacaan tentang cerpen itu kecil sekali kemungkinan munculnya di UTBK. Nah, karena kemungkinan bacaan-bacaan seperti itu kecil munculnya, maka bacaan yang paling banyak muncul adalah bacaan ilmiah pastinya. Atau bacaan yang sifatnya informatif. Karena informatif, maka nilai keambiguannya pasti berkurang jauh. Sehingga ditemukan jawaban yang validasinya itu 99%. Kenapa kok nggak 100%? Satu, saya pernah konsultasi sama teman dari Kemendikbud, dari Diknas juga, termasuk para teman-teman yang mengembangkan model AKM sekarang ini. Memang dari dulu, validasi jawaban untuk soal-soal di mapel bahasa Indonesia, entah itu UN, entah itu SBM,
SNMPTN, dan lain-lain, selama itu bahasa Indonesia, validasi jawabannya walaupun sudah dirundingkan dengan tim yang pastinya dari pakar-pakar bahasa Indonesia juga, entah guru dan lain-lain, itu validasinya paling tinggi, hanya bahkan 80%. Ini karena perbedaan latar belakang pemahaman masing-masing. Tapi apakah nggak ada jawaban yang pasti? Ada, selama kita bersandar pada teks. Ini bisa jadi bekal juga untuk teman-teman menghadapi soal-soal seperti TPA, tes potensi akademik, atau nanti di TPS UTBK yang kali ini ada di penalaran umum biasanya. Baik, itu. Nah sekarang, karena nggak ada yang tanya, saya anggap ini mungkin udah paham, tapi saya akan terjelaskan juga kenapa kok bisa ketemu formula kayak gini, atau kenapa kok bisa ketemu tips kayak gini. Silakan cek. Apa sih gagasan utama itu? Silakan yang mau nimpalin mungkin. Gagasan utama adalah unsur yang paling menjadi inti dari isi keseluruhan paragraf. Nah, ini biasanya berupa masalah atau gagasan penulis. Teman-teman di sini yang mungkin suka nulis, yang akan dituangkan dalam tulisan tadi itu pasti yang pertama kali terpikirkan. Misalkan pengen nulis tentang makanan, rujak cingur, ya kan, atau pecel tumpang, ya pasti akan tertulis pecel tumpang adalah itu yang dituangkan awal kali kita menulis. Makanya disebut gagasan utama. Gagasan utama juga punya istilah lain. Jadi mulai sekarang jangan bingung. Gagasan utama itu sama dengan gagasan umum, sama dengan topik, sama dengan ide pokok pikiran, dan lain-lain yang istilahnya mirip. Mungkin nanti bahkan ada juga soal yang nyebutnya dia nggak gagasan, tapi masalah utama, kan sama aja. Nah, di sini ada kata masalah juga. Masalah utama dalam bacaan tersebut adalah, itu sama dengan gagasan utama. Kemudian gagasan utama terdapat dalam kalimat utama atau yang disebut dengan kalimat topik. Nah, inilah yang kemudian jadi dasar bahwa gagasan utama umumnya terdapat dalam kalimat yang merupakan kalimat utama dan biasanya ada di paragraf pertama atau terakhir dalam sebuah paragraf. Di soal yang tadi, yang udah kita bahas tadi, bisa dilihat di sini ada kalimat ke-6 dan kalimat ke-7 ya. Ini waktu di contoh soal nomor 1 tadi teman-teman ingat, nah kalimat ke-6 dampak pemadaman listrik yang dirasakan para penggunanya diantaranya adalah terhambatnya laju informasi. Kemudian ada juga kalimat 7, informasi melalui elektronik seperti handphone, televisi, dan radio akan sulit didapatkan. Nah, bukan informasi yang jadi inti dari paragraf kedua ini, tapi coba dilihat di kalimat ke-6, informasi di situ hanya salah satu di antara dampak. Informasi di situ hanya salah satu di antara dampak pemadaman listrik yang dirasakan oleh para pengguna. Jadi sudah dijelaskan juga. Nah, kata informasi pada kalimat ke-7 menjelaskan salah satu dampak pemadaman listrik yang dirasakan oleh pengguna pada kalimat ke-6. Dengan demikian, maka kalimat ke-6 merupakan kalimat utama sekaligus dia mengandung gagasan utama pada paragraf ke-2. Inilah yang kemudian menggugurkan semua pilihan selain yang E tadi kalau nggak salah jawabannya. Oke, belum ada pertanyaan nih? Belum ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tes lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Silakan. Mungkin teman-teman bisa menemukan jawabannya. Sama kok, modal soalnya sama, cuma bacaannya agak sedikit lebih ngeri. Silakan mungkin. Gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah, barangkali ada yang bisa jawab, mungkin nanti coba kita lihat. Banyak perangkap ya memang kalau di bacaan seperti ini. Ada 1 atau 2 pilihan atau 3 pilihan yang mungkin bahkan bikin kita, kok mirip sih? Oh iya, ini juga jadi. Tapi khusus untuk ini juga bisa jadi kesulitan ya. Tapi khusus untuk teman-teman yang kerjakan soal. Kalau teman-teman yang kerjakan soal kan nggak akan mungkin menghadapi kesulitan seperti ini. Ada pilihan jawaban yang mirip-mirip banget. Nah, itu di bahasa Indonesia kayak gitu biasanya. Selain yang tadi udah kita sebutkan di beberapa slide awal. Kayak gitu.
Oke, ada yang jawab A. Terus ada yang jawab B juga. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, di chat room semua ya. Oke. Ada lagi nggak? Satu lagi saya buka nih. Barangkali ada yang bisa. Memang yang paling bingungin antara dua itu, A atau B itu. Yang lain udah pasti salah, tapi nanti ketahuan juga kok. Salah satu di antaranya yang benar. Ingat, hanya satu jawaban yang benar. Kenapa kok kita perlu memastikan yang lain salah? Ini ada tujuannya juga. Karena itu berhubungan sama sistem penilaian UTBK juga. Nanti kita bahas. Semoga cukup waktu. Baik, ada yang jawab B. Oke, satu lagi udah. Nah, sekarang kita bongkar ya jawabannya, kita pretelin dulu soalnya. Kita urai satu-satu, masih sama kayak tadi stepnya. Soalnya adalah apa? Gagasan utama paragraf kedua, maka kata kuncinya tetap gagasan utama dan paragraf kedua. Jadi yang kita lakukan adalah hilangkan yang paragraf 1, fokus paragraf 2. Nah, fokusnya sebenarnya kayak tadi, tinjau kalimat awal saja yang terdapat pada paragraf yang kedua. Kalimat awalnya ada kalimat ke-6. Perpustakaan Kemkes masuk dalam kategori perpustakaan khusus, karena jadi yang dibicarakan di sini adalah perpustakaan Kemkesnya. Ingat nggak? Jadi yang dibicarakan di sini, yang jadi intinya adalah perpustakaan Kemkesnya. Gitu loh. Nanti kita urai kenapa B salah, tapi kita lanjutkan dulu yang ada di sini. Salurkan dulu. Karena udah ketemu kalimat yang paling mirip, yaitu jawaban yang A, ya sudah. Tidak usah berpikir panjang lebar lagi, karena itu akan lebih mereduksi waktu kita mengerjakan soal. Langsung aja, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baik. Oke, sekarang kenapa B salah? Perhatikan jawaban yang B. Sebagian besar koleksi buku terkait bidang kesehatan. Yang dibicarakan apanya? Bukunya atau perpusnya? Perpusnya kan. Sebagian besar buku terkait dengan bidang kesehatan itu justru menjadi salah satu alasan atau alasan utama bahwasanya perpustakaan Kemkes ini dikategorikan sebagai perpustakaan khusus. Nah itu. Kalimat ke-6 dicermati lagi. Perpustakaan Kemkes masuk dalam kategori perpustakaan khusus karena itu sebagian besar koleksi buku di sana terkait dengan bidang kesehatan. Terdiri atas 7.424 judul buku teks, dan sebagainya. Nah, ini cuma salah satu pembahasan atau salah satu alasan saja kenapa perpustakaan Kemkes itu dikategorikan sebagai perpustakaan khusus. Itu satu. Nah, sekarang teman-teman ya percaya nggak kalau setiap, atau sudah membuktikan nggak kalau setiap bacaan itu antar paragraf yang satu dan yang lain itu terhubung? Terhubung kan pasti? Ya. Bisa dilihat di kalimat pertama itu. Kalimat pertama, nah itu contohnya kalimat pertama di paragraf 1 yang dibicarakan juga perpustakaan kan ya. Berarti inti dari bacaan ini tentang perpustakaan. Setidaknya 2 paragraf yang dikutip sebagai dasar untuk soal nomor 41 ini yang ada di sini. Atau contoh soal kedua yang ada di sini. Ada yang tanya langsung, secara langsung mungkin. Kenapa kok yang ini salah, Pak? Yang C mungkin salah. Atau kenapa Mas yang C kok salah? C itu pengelompokan koleksi buku perpustakaan Kemkes. Nah, memang ada di kalimat 7. Koleksi tersebut dikelompokkan, tapi jangan tertipu sama kata-kata koleksi tersebutnya. Kalau kita perhatikan, kalimat 7 memang berbicara masalah pengelompokan koleksi buku, tapi itu hanya sebagai salah satu sub atau penjelas. Kenapa kok begitu? Karena kalimat 8 sudah nggak bahas pengelompokan lagi. Kalimat 8 di sini justru bahas pencarian koleksi itu bisa melalui katalog atau e-katalog pada komputer yang disediakan. Ya kan? Jadi nggak ada hubungannya sama kalimat 7 tadi. Di kalimat 9 ini yang dibicarakan malah pengunjung. Kalimat 10 juga masih pengunjung bebas mengakses buku. Jadi mulai kalimat ke-7, 8, 9, dan 10 ini hubungan-hubungan antara kalimatnya semuanya udah tidak tentang koleksi buku lagi, tapi lebih ke memperkuat alasan kenapa perpustakaan Kemkes bisa dikategorikan sebagai perpustakaan khusus. Selain karena koleksinya yang merupakan sebagian besar buku kesehatan,
terus ada koleksi dari WHO dan lain-lain, terus kemudian bisa dicari melalui katalog dan lain-lain seperti itu. Itulah alasan kenapa jawaban B, C, D, dan E itu tidak setepat atau tidak lebih tepat daripada jawaban yang A. Baik, ada pertanyaan enggak? Atau mungkin masih bingung? Atau mungkin masih bingung nih? Enggak, Kak. Oke, lanjut dulu. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Yuk, kita mikir lagi. Cak mikir, terus minggu-minggu cak mikir aja. Waduh, masih dalam mimpi apa. Oke, nah next. Ada contoh soal lagi. Kali ini agak sedikit berbeda. Udah saya peringatkan agak sedikit berbeda. Silakan. Mungkin. Jangan di chat box ya jawabnya. Langsung aja ngomong. Nggak apa-apa. Ini bacaannya agak singkat. Atau nggak sepanjang yang tadi. Tapi soalnya, walaupun sederhana sih soalnya, tapi juga bisa bikin bingung. Dan nanti kita akan urai satu-satu, kenapa jawaban yang ini salah, yang ini salah, apa alasannya, salah. Jangan segan untuk menghabiskan waktu di pembahasan soal, karena dari sini kita akan menemukan banyak ilmu. Karena kalau pembahasan loh ya, bukan ujian. Kalau ujian ya udah, kita diburu waktu. Coba aja, jangan takut salah. Izin menjawab, Pak. Hah? Izin menjawab. Monggo, silakan. Jawabannya A. Jawabannya yang? A. Oke. Jawabannya apakah benar? Kita lihat karena kita juga dibatasin waktu di sini. Kita lihat soalnya adalah topik bacaan. Kata kuncinya ya cuma 2, topik sama bacaan. Tapi dari kata kunci ini, walaupun cuma 2 kata, ada yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Apakah itu? Nah, pengertian topik sendiri adalah gagasan utama. Sama, ini kan tadi udah kita bahas di penjelasan sekilas tentang gagasan utama. Gagasan utama sama kayak topik, sama benar. Tapi ingat, yang ditanyakan di sini itu topik bacaan. Topik bacaan. Bukan topik atau bukan gagasan utama, cuma salah satu paragraf. Nah, terus gimana, Pak? Nah, nggak usah bingung. Kita tetap stay on rule, kita tetap pada peraturan yang kita ciptakan sendiri tadi, fokus pada kata kunci dan basicnya ada di bacaan. Bacaannya cuma 2 paragraf kan, dan karena pertanyaannya topik bacaan, ya udah, tetap fokus ke awalnya aja, tetap fokus ke awalnya. Awal yang mana? Paragraf 1 tentunya, dan paragraf 2. Kenapa? Karena coba kita lihat, ada beberapa istilah yang membingungkan di sini. Paragraf pertama, kalimat awalnya, dan paragraf 2 seperti itu kalimat awalnya. Nah, silakan bisa dilihat. Oke. Kalimat 1 paragraf 1, riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Nusa Tenggara menunjukkan bahwa mangga kelapa di Pulau Alor kaya dengan vitamin C. Jelas ya, jelas. Terus kemudian paragraf yang kedua, paragraf 28 dan seterusnya, mangga Seribu Moko atau julukan untuk mangga Pulau Alor itu resmi ditetapkan sebagai satu di antara varietas unggul lokal. Nah, silakan lihat. Sekarang coba kita gabungkan 2 kalimat ini, nanti bisa nyanggah jawaban yang lain selain jawaban A tadi atau tidak. Nah, misalnya kita gabungin 2 kalimat ini ke jawaban yang A. Mangga Alor yang kaya vitamin C, udah ada ya di kalimat 1. Sebagai varietas unggul lokal, oh ada di kalimat yang ke-6 tadi. Nah, oke, ini udah lengkap. Berarti apakah benar jawabannya yang A tadi? Dan ternyata emang benar. Kenapa? Coba cek kalimat yang lain dulu. Yang kalimat B itu, jawaban yang B, itu peneliti Undana membuktikan kandungan nutrisi mangga kelapa. Kandungan yang mana? Tidak disebut jelas. Terus kemudian jawaban yang C, mangga Alor melakukan oleh-oleh khas. Ini cuma salah satu fungsinya, salah satu penjelas untuk mangga Alor itu sendiri. Nah, ini yang D sama malah mengenai sistem kita itu belum merupakan atau bukan merupakan bagian inti, tapi hanya penjelas saja. Maka dengan demikian jawabannya tepat ya, yang dijawab sama Mbak Janatika tadi, jawaban A
yaitu mangga alor yang kaya vitamin C sebagai varietas unggul lokal. Oke, selamat sampai di sini. Ini gimana? Slide berikutnya, ini kayaknya slide berikutnya itu tentang SNMPTN, tentang informasi SNMPTN. Lanjut ke slide berikutnya dulu, atau masih ada tanya jawab? Lanjut dulu slide-nya. Lanjut aja. Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya, oke. Tadi itu ada 3 contoh soal yang udah kita bahas, kita bedah di sini di pertemuan kali ini. Soal-soalnya masih seputar soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum yang merupakan salah satu subbidang ujian dari TPS dalam rangka seleksi masuk perguruan tinggi atau ujian tulis berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi. Baik, sekarang kita sedikit berbagi informasi untuk SNMPTN ya, tentang SNMPTN tahun 2022 nanti seperti apa. Baik, nah ini sudah ada timeline untuk kapan startnya SNMPTN 2022. Untuk kapan startnya SNMPTN 2022. Yang pertama sosialisasi PDSS. Mungkin teman-teman tanya sih, apa PDSS itu? PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Ini mulai 1 Desember 2021 udah berjalan ya bulan ini sampai nanti 8 Februari. Nah, terus ini gimana PDSS ini? PDSS itu satu yang dibutuhkan nanti sebenarnya seharusnya awal semester 2 ini, awal semester genap tahun 2021 ini teman-teman harusnya udah diminta untuk ngumpulin rapor. Harusnya lah ya, udah diminta sama sekolah masing-masing. Yang masih sekolah ini mulai ngumpulin rapor mulai semester 1 sampai semester terakhir dia belajar di situ. Ini bagi teman-teman yang punya saudara, kalau mungkin yang join di sini, wah aku gak buat SNMPTN atau aku udah ngincer UTBK-nya aja, tetap mungkin bisa berguna ya, tetap mungkin bisa berguna. Ini itu yang dilakukan sekolah biasanya. Jadi pangkalan data sekolah dan siswa ini nanti berhubungan sama kegiatan nomor 5, yaitu yang dimulai dari 8 Januari. Nah, monggo bisa dilihat juga di sini pengisian PDSS ini tentunya itu akan dipandu oleh sekolah langsung. Kenapa? Karena di situ nanti teman-teman akan menggunakan selain data pribadi teman-teman di sekolah, tapi juga nomor account atau nomor akun yang hanya diberikan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah masing-masing. Nomor akun masing-masing siswa, entah itu berupa nomor induk sekolah nasional yang dimiliki oleh setiap siswa, atau berupa apa kemasannya tahun ini, kita belum tahu, tapi yang jelas pengisian PDSS ini dipandu oleh sekolah secara langsung. Jadi mohon informasinya disiapkan, rekam jejak atau rapor teman-teman yang di sini masih berpeluang ikut SNMPTN, silakan disiapkan, silakan didata, dikumpulkan semua berkas-berkasnya dan sebagainya. Kemudian ada nomor 2 yaitu sosialisasi SNMPTN tanggal 1 Desember. Sama juga sampai 28 Februari. Nah, ini lebih panjang dari sosialisasi PDSS-nya. Jadi bergiliran mungkin di setiap sekolah atau setiap wilayah regional dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian ada juga launching kegiatan PMB ini. Tahun lalu saya kurang dong seperti apa ini sebenarnya kegiatan PMB-nya. Tapi barangkali mungkin ada yang bisa bantu jelasin di sini nih PMB itu apa? PMB itu apa? Penerimaan mahasiswa baru. Jadi mulai diumumkan ke publik atau biasanya dibuka websitenya yang isinya informasi-informasi itu pada 4 Januari 2022. Saran saya jangan bosan ya untuk nunggu loading di websitenya. Biasanya begitu di launch maka akan satu Indonesia akan langsung ngebom masuk ke situ dan akan terjadi sedikit kelambatan. Kalau di Google ada tanda merah gitu, perlambatan waktu ya, untuk jalan biasanya gitu. Saking banyaknya yang masuk, Jadi bersabar saja, pasti akan dapat informasinya. Paling tidak selain tanggal-tanggal ini dirilis lagi di situ, terus apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Apalagi di bagian akhir itu sudah diberi tanda bintang di situ, kegiatan pada hari atau yang waktu yang sudah terjadwal akan diakhiri pada pukul 15.00. Jadi jangan sampai mengakses sebelum pukul 15.00. Nah, apalagi udah ada timing atau tenggat waktu seperti ini, pasti akan lebih banyak yang masuk kayak gitu. Karena setiap tahun biasanya akan terjadi kelemotan di websitenya. Biasanya loh ya. Semoga tahun ini lebih lancar lah, itu aja.
Yang kegiatan keempat, penetapan siswa eligible. Oke, eligible atau yang terpilih. Jadi teman-teman, sekolah itu pasti sudah menetapkan sekian siswanya yang terpilih. Porsinya berupa persentase bergantung akreditasi dari sekolah masing-masing. Nah, tentunya saya nggak ikut campur dong. Ya enggak lah, saya bukan guru di sekolah juga, atau paling enggak sudah memutuskan untuk keluar sebagai dari guru sekolah. Nah itu di sini nanti sekolah yang akan menentukan, biasanya berdasarkan peringkat paralel, sistemnya seperti apa, apakah sekolah itu akan memberikan teman-teman ini transparansi. Oh ini peringkat paralel 1 sampai terakhir, baru. Untuk yang kelas 12 ya, nah kelas 12, ditransparansikan seperti itu biar bersaing secara ketat sendiri dan sebagainya atau gimana, biasanya bergantung sekolah masing-masing. Nah, kemudian tadi udah dibahas pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN. Jadi tahun lalu ada sedikit fenomena yang lucu di salah satu sekolah yang kebetulan saya datang ke situ untuk nemuin seorang teman. Kok banyak yang sorak-sorak, kenapa ini saya tanya kan. Jadi banyak kali gaduh sekali. Iya itu loh, anak-anak itu loh. Yang diterima SNMPTN loh, diterima. Kan belum. Oh enggak, maksudnya mereka baru dapat pengumuman kalau mereka berhak ikut SNMPTN. Jadi pengumuman pertamanya adalah pengumuman bahwa siswa ini yang sudah mengisi data di PDSS dan sudah di-storekan atau dimasukkan ke webnya tadi, webnya SNMPTN tadi. Ini nama webnya belum ada ya, jadi nanti mungkin akan diberitahukan pada saat launching kegiatan PMP tadi. Dari sekian banyak siswa di sekolah yang dimasukkan untuk mengetahui rekam jejak mereka di PDSS itu hanya sekian saja yang diumumkan bahwasannya peserta ini berhak mendaftar dan ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi pengumuman yang pertama itu hanya pengumuman siapa yang berhak ikut. Pengumuman yang pertama hanya pengumuman siapa yang berhak ikut, itu saja. Terus yang berikutnya, jadi belum tentu diterima, jadi baru berhak ikut saja. Jadi jangan terlalu gembira dulu karena saingannya perjalanannya masih panjang. Nah itu silakan dilihat ada berapa hari periode seleksinya sampai pengumuman tuh, bulir ke-6 sama ke-7, tanggal 14 sampai 28 Februari itu pendaftarannya, masa pendaftaran. Nah di sini teman-teman harus benar-benar teliti. Biasanya dalam pendaftaran itu ada yang namanya finalisasi. Jangan sampai ketika terulang sebuah tragedi yang pernah dialami sama murid saya, sudah daftar, dia masih mempertimbangkan belum finalisasi, sampai hari terakhir dia lupa finalisasi. Nah, akhirnya nggak mendaftar, tidak dianggap mendaftar. Eman sekali. Dia sudah melenyapkan atau melewatkan satu kesempatan yang udah dia dapat di situ. Nyesel pasti. Jangan sampai hasil itu terulang. Jadi jangan lupa selain daftar juga ada finalisasi pendaftaran. Biasanya di bagian akhir. Kalau pendaftarnya memang cukup banyak dan sistemnya tidak bisa ngimbangin, biasanya kan berpanjang. Perpanjangannya nggak banyak sih. Sekitar 1, 2, atau paling nggak seminggu lah. Itu bergantung kondisi yang ada juga. Kemudian yang terakhir pengumuman yaitu tanggal 29 Maret 2022. Nah di sini tenggatnya 1 bulan lebih kan ya. Februari 28, 1 bulan lah, sampai 29 Maret 2002. Ini biasanya ada 2 kali periode seleksi. Ini juga bergantung berapa jurusan dan berapa PTN yang maksimal dipilih untuk seleksinya. Biasanya ada periode seleksi untuk PTN yang pertama dan periode seleksi untuk PTN yang kedua. Ini pembahasannya panjang. Apakah ini berpengaruh? Berpengaruh juga pada apa? Pada strategi pemilihan kita. Jadi saya mohon dipersiapkan sekali untuk masalah SNMPTN ini, dipertimbangkan banget, dan itu berhubungan sama apa yang akan saya tampilkan nanti. Sedikit aja, ini saya bukan motivator yang handal ya, tapi paling enggak saya bisa berbagi tips. Oke. Wah, itu ada gambar orang pakai ikat kepala gitu. Selama bertahun-tahun saya ngajar dan mungkin memberi konseling atau bimbingan untuk mereka yang ingin masuk PTN, ada satu yang paling saya garis bawahi. Tanpa satu hal ini kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu fokus. Fokus ini bukan sembarang kata, tapi fokus ini bisa kita terjemahkan atau bisa kita jadikan akronim. Yang kepanjangannya adalah follow
one course until succeed. Jadi paling tidak mulai saat ini atau sudah jauh hari sebelumnya harus. Kalau yang belum, maka mulailah sekarang. Milikilah satu pilihan. Apapun itu, milikilah satu pilihan. Entah kalau teman-teman nanti fokus pada pilihan jurusannya, misal nih, pokoknya saya pengen masuk ke kedokteran. Ya kan? Kalau sudah punya satu pilihan, kita bisa bisa mengembangkan ke berbagai alternatif yang masih nggak menyimpang. Contoh, kalau di Surabaya ini mau masuk kedokteran UNER itu wow sulitnya. Kalau gitu selain UNER apa ya? Nah, kita sudah nggak akan bingung milih jalan mana yang kita tempuh selama kita bisa fokus ke satu pilihan. Atau kalau tadi pilihan jurusan, kita fokus ke satu pilihan di satu kampus. Pokoknya aku pengen kuliah di UB. Wow, Universitas Brawijaya. Wah, ini bagus. Apapun jurusannya, pokoknya UB. Nah, itu bagus. Ya walaupun kesannya kok asal atau ngawur, tapi paling enggak dia udah punya visi. Visinya dia pengen kuliah di UB, jelas. Seperti itu. Dan bekerja keras itu pasti. Gagal menemui kesulitan itu pasti. Tapi ingat, teman-teman di sini ada yang suka baca komik enggak? Ada yang suka baca komik enggak? Novel? Keren nih ada yang suka novel. Marisa dari Bogor suka novel, keren. Oke, nanti kita bahas di forum diskusi. Nah, kebetulan kalau saya suka baca komik online, ada 1-2 cerita terutama tentang martial art yang menarik, dan ada satu kalimat yang waktu saya baca, kalimatnya keren dari dialog salah satu tokohnya. Oke. Setiap orang boleh saja dikalahkan oleh rintangan dari dunia luar berkali-kali, tapi jangan sampai dikalahkan oleh diri sendiri. Jadi pasti banyak hambatan. Saya nggak akan bermanis-manis ria, pasti lulus, nggak akan bilang jalan kanan pasti lancar aja, nggak akan. Pasti banyak rintangan, pasti banyak hambatan. Tapi jangan kalah sama dirimu sendiri. Kalah sama rintangan, kita bisa bangkit lagi selama nggak kalah sama diri sendiri. Kalah sama hambatan atau terhambat, tertunda, itu bisa aja. Tapi kita masih bisa meneruskan perjalanan selama kita nggak kalah sama diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh salah satu karakter tokoh dari komik Battle Through the Heaven. Mungkin yang pernah baca ngakak sendiri nih. Yang pernah baca Battle Through the Heaven-nya ngakak sendiri. Tapi ceritanya bagus dan ada pelajaran yang saya petik dari situ. Nah, oke. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup saja, saya selesaikan saja untuk sesi pembahasan atau bedah soal kali ini. Kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya, mungkin sesuai dengan yang sudah diselenggarakan oleh Magenta. Sekali lagi terima kasih untuk Magenta Media, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, di forum ini, walaupun sekilas atau walaupun mungkin nggak terlalu panjang durasi kita, tapi semoga kita bisa mendapatkan manfaat untuk pertemuan kali ini, untuk sesi meeting online kali ini. Dan semoga apapun yang teman-teman harapkan, entah itu dalam hal UTBK, dalam hal SNMPTN, selama teman-teman berusaha keras, terus nggak gampang nyerah, terus kemudian seperti yang tadi bisa ngalahkan diri sendiri, semoga semuanya dipenuhi dan mendapatkan yang terbaik. Semuanya terpenuhi dan mendapatkan yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.